Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait materi geologi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Ayasyal Asrof, NIM saya E100240002. Saya dari Fakultas Geografi angkatan 2024. Saya sini akan memaparkan materi tentang arsitektur gerak bumi di wilayah Kota Surakarta. Kita masuk ke pendahuluan. Arsitektur lapisan gerak bumi di Kota Surakarta merupakan hasil dari proses geologis yang berlangsung selama jutaan tahun, termasuk aktivitas vulkanik, tektonik, dan sedimentasi. Dalam lapisan gerak bumi Kota Surakarta ada beberapa poin, yaitu poin pertama lapisan tanah permukaan atau topsoil, kedua lapisan tanah bawah atau subsoil, yang ketiga lapisan pasir vulkanik, yang keempat lapisan lempung aluvial, yang kelima lapisan tanah laterit dan kapur, yang keenam lapisan batuan dasar atau bedrock. Lapisan tanah permukaan atau topsoil, lokasi lapisan paling atas dengan ketebalan sekitar 10-30 cm. Kandungan kayakan bahan organik, mineral, dan unsur hara yang subur untuk tanaman. Topsoil di Surakarta sering terpengaruh oleh abu vulkanik dari Gunung Merapi yang membawa material subur seperti silikat dan mineral. Karakteristik: berwarna coklat tua hingga hitam, memiliki tekstur gembur, dan sangat penting bagi kegiatan pertanian dan perkebunan di daerah ini. Lanjut, lapisan tanah bawah atau subsoil. Lokasi berada tepat di bawah topsoil dengan ketebalan sekitar 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Kandungan lebih kaya akan mineral dibanding topsoil, tetapi miskin bahan organik. Subsoil ini mengandung lempung, zat besi, dan senyawa mineral lain yang berasal dari erupsi gunung berapi dan proses pelapukan batuan. Karakteristik: lebih padat dan berwarna coklat muda atau kemerahan. Karena lapisan ini cukup tebal, ia berfungsi sebagai lapisan penopang tanah permukaan. Lanjut, lapisan pasir vulkanik. Lokasi di bawah subsoil dan biasanya berkedalaman sekitar beberapa meter. Kandungan terdiri dari pasir halus yang kaya mineral, berasal dari endapan vulkanik dan aktivitas gunung berapi di sekitar Surakarta. Material vulkanik ini banyak mengandung unsur mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang memberikan kesuburan pada tanah di lapisan atas. Karakteristik: berwarna abu-abu hingga coklat muda. Lapisan ini memiliki drainase yang baik dan porositas tinggi sehingga dapat menyimpan air dengan baik tetapi tidak mudah tergenang. Lanjut, lapisan lempung aluvial. Lokasi biasanya berada lebih dalam, terbentuk dari material yang terbawa oleh aliran sungai, terutama dari Sungai Bengawan Solo. Kandungan terdiri dari material halus seperti lempung, lumpur, pasir, dan sedikit kerikil yang diendapkan oleh aliran air. Material aluvial ini berasal dari pergunungan sekitarnya dan membawa unsur mineral yang melengkapi lapisan tanah di atasnya. Karakteristik: berwarna coklat atau abu-abu gelap dan lebih padat dibandingkan lapisan pasir vulkanik. Karena sifatnya yang menyimpan air, lapisan ini membantu menyediakan cadangan air tanah di musim kemarau. Lanjut, lapisan tanah laterit dan kapur. Lokasi di wilayah tertentu, terutama daerah sekitar perbukitan di dekat batas kota. Kandungan kaya akan mineral besi dan alumina, terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur di wilayah Kars di sekitar Surakarta. Karakteristik: berwarna merah atau coklat tua dan cenderung lebih keras serta asam. Lapisan ini tidak terlalu subur tetapi bisa diolah untuk tanaman tertentu yang tahan pada kondisi tanah asam. Lanjut, yang terakhir, lapisan batuan dasar atau bedrock. Lokasi berada paling dalam, jauh di bawah lapisan tanah permukaan dan lapisan sedimen.
Kandungan terdiri dari batuan vulkanik yang merupakan bagian dari kerak bumi seperti basal, granit, atau batuan beku lainnya. Batuan dasar di Surakarta terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik pada masa lalu. Karakteristik sangat keras dan padat, lapisan ini merupakan fondasi bagi lapisan-lapisan tanah di atasnya. Proses pelapukan batuan dasar ini yang berlangsung selama jutaan tahun membantu menciptakan material mineral bagi lapisan tanah atas. Lanjut, apa sih faktor pembentuk struktur bumi di kota Surakarta? Ini ada 4 poin. Pertama yaitu aktivitas vulkanik. Itu erupsi dari gunung-gunung berapi seperti Gunung Merapi dan Gunung Lawu yang telah menambah lapisan vulkanik kaya mineral pada kerak bumi di Surakarta yang berpengaruh besar terhadap kesuburan tanah. Kedua, endapan sungai atau sedimentasi. Sungai Bengawan Solo membawa material aluvial dari daerah hulu yang kemudian diendapkan di sepanjang wilayah Surakarta. Endapan ini menambah lapisan tanah sedimen yang memperkaya struktur tanah. Kemudian tektonik. Surakarta berada pada lempeng tektonik aktif. Meskipun tidak langsung berada di zona subduksi, gerakan lempeng-lempeng ini berperan dalam membentuk lapisan batuan dasar yang ada di wilayah tersebut. Keempat, pelapukan. Proses pelapukan fisik dan kimiawi dari batuan dasar menghasilkan partikel mineral yang kemudian menjadi komponen lapisan tanah di atasnya. Kemudian dampak pada kehidupan dan aktivitas di Surakarta. Kesuburan tanah, kombinasi lapisan vulkanik dan aluvial menjadikan tanah di Surakarta subur dan cocok untuk pertanian. Tanaman pangan dan perkebunan bisa tumbuh subur di sini, yang mendukung ekonomi agrikultur masyarakat. Kedua, ketersediaan air tanah. Lapisan tanah yang memiliki porositas baik seperti lapisan pasir vulkanik dan lapisan lempung aluvial membantu dalam penyimpanan air tanah. Hal ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. 3. Daya dukung bangunan. Lapisan tanah di Surakarta yang padat dan stabil juga cukup baik sebagai fondasi bangunan. Struktur tanah ini mendukung pembangunan perumahan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Kesimpulan, penjelasan mengenai arsitektur lapisan kerak bumi di kota Surakarta adalah bahwa struktur lapisan tanah di wilayah ini terbentuk dari berbagai proses geologis seperti aktivitas vulkanik, sedimentasi, dan tektonik. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari lapisan permukaan subur atau topsoil, tanah bawah yang padat, lapisan pasir vulkanik, lambung aluvial, laterit dan kapur, hingga lapisan batuan dasar atau bedrock. Kombinasi lapisan-lapisan ini membuat tanah di Surakarta kaya akan mineral, memiliki kesuburan yang tinggi, mendukung ketersediaan air tanah, serta memberikan daya dukung yang kuat bagi bangunan. Struktur tanah ini sangat mendukung kegiatan agrikultur dan pembangunan infrastruktur di Surakarta, sehingga berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.